Ancaman digital bisa datang kapan saja. Waduh, datanya hilang semua lagi. Mana mau dipakai besok? Duh. Aduh. Bro, kenapa bro? Aplikasi jebol kena hack, bro. Waduh, bisa rugi besar kita bro. Waduh, gimana nih? Coba bantu. Gimana sih lu bro? Bentar. Wah gimana bro, nggak bisa? Ah, gue juga nggak tahu ini. Ada solusinya nggak, bro? Ah, gua juga nggak tahu bro. Lah gimana sih lu bro? Nashta hadir dengan empati dan fokus pada kebutuhan Anda. Visi kami adalah memberikan solusi IT yang mendukung bisnis Anda tumbuh di era digital. Kami di Nashta mengembangkan produk dan layanan teknologi yang relevan, aman, dan berkelanjutan. Melalui proses yang membangun pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Dan dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan inovasi digital. Konsultasi dan pendampingan implementasi TI. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, aplikasi, database, dan keamanan. Transformasi digital dengan sistem terintegrasi dan custom apps, platform berlangganan, ERP, CRM, SCM, HRM, FICO, dan platform lainnya. Solusi data, AI, dan machine learning. Pelatihan intensif SDM IT. Layanan lengkap IA. Nashta hadir dengan empati dan fokus pada kebutuhan Anda. Visi kami adalah memberikan solusi IT yang mendukung bisnis Anda tumbuh di era digital. Kami di Nashta mengembangkan produk dan layanan teknologi yang relevan, aman, dan berkelanjutan. Melalui proses yang membangun pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Dan dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan inovasi digital. Konsultasi dan pendampingan implementasi TI. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, aplikasi, database, dan keamanan. Transformasi digital dengan sistem terintegrasi dan custom apps, platform berlangganan, ERP,
CRM, SCM, HRM, FICO, dan platform lainnya. Solusi data, AI, dan machine learning. Pelatihan intensif SDM IT. Layanan lengkap IaaS, PaaS, dan SaaS. Hybrid infrastructure, on-premise, dan in the cloud. Cyber security services. Solusi open source. Di balik teknologi hebat, ada manusia hebat. Nashta adalah kombinasi inovator, pemikir, dan pelaku dengan semangat memberikan solusi terbaik. Nashta, One Stop Digital Solution Services. Teknologi untuk manusia, solusi untuk masa depan. Ancaman digital bisa datang kapan saja. Waduh, datanya hilang semua lagi. Mana mau dipakai besok? Duh. Aduh. Bro, kenapa bro? Aplikasi jebol kena hack bro. Waduh, bisa rugi besar nih kita bro. Waduh, gimana nih? Coba bantu. Mana sih lu bro? Bentar. Wah gimana bro gak bisa? Wah, gue juga nggak tahu ini. Ada solusinya nggak bro? Ah, gue juga nggak tahu bro. Lah gimana sih lu bro? Nashta hadir dengan empati dan fokus pada kebutuhan Anda. Visi kami adalah memberikan solusi IT yang mendukung bisnis Anda tumbuh di era digital. Kami di Nashta mengembangkan produk dan layanan teknologi yang relevan, aman, dan berkelanjutan. Melalui proses yang membangun pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Dan dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan inovasi digital. Konsultasi dan pendampingan implementasi TI. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, aplikasi, database, dan keamanan. Transformasi digital dengan sistem terintegrasi dan custom apps, platform berlangganan, ERP, CRM, SCM, HRM, FICO, dan platform lainnya. Solusi data, AI, dan machine learning. Pelatihan intensif SDM IT. Layanan lengkap IaaS, PaaS, dan SaaS. Hybrid infrastructure, on-premise, dan in the cloud. Cyber security services.
solusi open source. Di balik teknologi hebat, ada manusia hebat. Nashta adalah kombinasi inovator, pemikir, dan pelaku dengan semangat memberikan solusi terbaik. Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mohon maaf, apakah cek-cek suara saya apakah aman terdengar Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Pak. Thank you, terima kasih banyak. Izin Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pertemuan kita siang hari ini. Sebelum kita mulai, izin saya sedikit improvisasi. Saya sudah menyiapkan sedikit pantun untuk memulai kegiatan kita siang hari ini, biar kita semangat gitu ya, Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak ngantuk gitu. Soalnya kan juga kalau lagi puasa mungkin jam-jam segini jam-jam mengantuk ya. Oke, jalan-jalan ke Meruya, pulangnya membeli sepatu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas waktunya sudah berkenan hadir di acara kita siang hari ini. Di acara webinar bagaimana Big Data dan AI mentransformasi healthcare di 2026. Alhamdulillah ini sudah ramai ya, 50 lebih yang hadir. Oke, sebelum siang ini kita akan menggali gitu insight lebih dalam seputar data dan juga AI di healthcare industry terutama. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, katanya kalau tidak kenal maka tak sayang ya katanya. Baik, nama saya Kevin, saya seorang business development dari Nasta Group yang insya Allah akan menjadi MC yang akan memandu jalannya acara siang ini sampai selesai. Salam kenal Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan. Semoga dilancarkan ibadahnya hari ini. Dan juga bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tidak sedang menjalankan puasa, harusnya jam segini mah sudah selesai makan siang ya. Insya Allah perutnya udah kenyang gitu, udah full, dan sudah siap menyelami data, fakta, dan juga update teknologi industri zaman now. Ya, sebelum kita mulai, saya mau tahu nih, dari Bapak Ibu semuanya udah ada yang pernah dengar mengenai Nasta Group belum? Selain dari video yang awal tadi mungkin ya. Kalau yang sudah tahu mungkin bisa di kolom chat, ya atau sudah tahu gitu. Atau kalau yang belum tahu Mas, atau baru tahu Mas gitu. Biar kita bisa tahu nih berapa banyak yang sudah kenal dengan Nasta. Sudah tahu, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Belum Mas, belum tahu. Oh, ternyata banyak juga ya yang pernah kerja bareng, Masya Allah. Oke, jadi lumayan banyak nih ya yang sudah tahu, tapi juga banyak juga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum tahu, belum mengenal mengenai Nasta Group. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mengenal sedikit mengenai Nasta Group. Jadi Nasta Group adalah penyedia solusi IT end-to-end yang berfokus membantu bisnis dari implementasi sistem dan integrasi hingga pengamanan infrastruktur digital. Gitu. Nasta sendiri berdiri tahun 2012, tapi kita baru aktif secara di dunia IT ya, mulai tahun 2016. Jadi kalau dibilang usia kita itu masih ya sangat muda sekali, Bapak Ibu sekalian, baru berusia 10 tahun, satu dekade gitu. Masih sangat muda, tapi ya seperti orang-orang bijak katakan gitu ya, apalah arti sebuah angka. Alhamdulillah, untuk saat ini dengan kolaborasi lebih dari 120.000, banyak banget nanti, 120 lebih karyawan dengan talenta-talenta luar biasa di dunia IT terutama, kita bisa dalam 10 tahun ini lebih dari 50 partner dan juga klien yang alhamdulillah sudah puas bersama Nasta Group.
juga lebih dari 300 proyek yang sudah kami selesaikan, dan juga kami saat ini ready untuk 10 lebih business solution. Gitu. Jadi siap untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu ke depannya mengenai masalah IT maupun kebutuhan IT ke depannya. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenalan singkat nih Bapak Ibu ya dengan Nesta Group. Rasanya tuh kayak kurang lengkap ya kalau kita tuh tidak menjalin silaturahmi, terutama di ranah digital ya kalau sekarang itu. Saya yakin nih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir di siang ini tuh orang-orang yang selalu ingin update, terutama dengan perkembangan teknologi terkini. Terus tahun ini tuh insya Allah kita masih ada sekitar 3-4 program lagi Bapak Ibu sekalian terkait data dan AI. Namun untuk materi dan segmen industri lain, kita tuh masih punya banyak banget segudang agenda, baik itu secara online maupun offline yang tentunya dengan insight yang selalu catch up dan juga up to date dengan tren industri saat ini. Oleh karena itu, mumpung kita lagi ketemu sekarang dan juga baru kenalan, mungkin yang baru kenalan, saya ingin mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk jangan lupa nih, follow semua sosial media Nasta Group, dan di sana nanti tuh kami bakal rutin membagikan insight seputar tren IT, solusi digital, hingga informasi event-event keren seperti yang akan kita adakan hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke agenda yang sudah kita nanti-nantikan dari berapa bulan yang lalu mungkin ya. Sudah daftar mungkin dari sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Jadi topik kita hari ini tuh sangat krusial banget dan juga sangat kekinian Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana Big Data dan AI mentransformasi industri healthcare di tahun 2026. Insya Allah materi pada kesempatan kali ini sangat insightful, terutama untuk Bapak Ibu yang bergerak di industri kesehatan. Namun, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang bukan bergerak di bidang tersebut, ya jangan kabur, jangan kemana-mana, tetap aja stay di sini. Karena insya Allah materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini juga bisa diimplementasikan ke semua segmentasi bisnis kok. Tenang, jadi semua bisa teratasi gitu. Insya Allah nanti di siang ini bisa terjawab. Anyway, seperti yang kita tahu, teknologi itu bergerak sangat cepat. Perkembangannya tuh bisa sangat banget signifikan dari beberapa tahun belakang gitu. Dan di tahun 2026 ini hampir bisa dibilang 70-80% isi konten di sosial media itu menggunakan AI, Bapak Ibu. Itu bisa terlihat dari isi kolom komentar di Instagram contohnya, ataupun di thread, ataupun di X, ya kan? Komentar di teratas setiap ada konten-konten video itu pasti isinya, ini real atau AI? Ya. Ini AI kan? Ini pasti AI, seperti itu pasti. So, bisa dibilang sekarang itu implementasi AI itu bukan lagi sekedar pilihan Bapak Ibu. Itu sekarang adalah kebutuhan. Jadi, untuk mengupas tuntas hal tersebut, siang ini saya tentu tidak sendirian. Kalau saya sendirian ya lumayan, saya sedang puasa ini bisa kering. Loh. Jadi siang ini saya telah ditemani oleh 2 pakar data dan AI yang sudah siap berbagi ilmu pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa expert yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini sebagai moderator. Beliau adalah Pak Wahyu Budiman selaku Head of Data Analytics Nasta Group. Halo, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang, Mas Kevin. Masya Allah, gimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah baik, Mas Kevin. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Belum mokel sih, belum mokel. Semoga amin, amin. Semoga sebulan ini kita full harus bisa nih Pak. Amin, amin. Apalagi 10 hari terakhir ini Pak ya. Semoga kita bisa dilancarkan juga. Ya, sepertinya juga Pak Wahyu ini sudah nggak sabar nih ya mau bedah data-data kesehatan bareng audiens kita hari ini Pak ya. Oke, mungkin saya mau tanya sedikit nih Pak Wahyu. Saya mau tanya satu kata Ya. tentang AI hari ini Pak Wahyu. Apa tuh? AI hari ini teman. Masya Allah, Masya teman. Allah. Jadi AI itu bukan kompetitor ya sekarang mungkin Pak Wahyu ya. Saya bilang kita bisa harus merangkul AI juga merangkul teknologi yang bisa kita optimalkan untuk menjaga produktivitas kerja juga kita. Masya Allah, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa di kolom chat bisa salam kenal Pak Wahyu, salam kenal Pak Wahyu ini seperti itu. Oke, dan tentunya
Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, narasumber utama kita yang luar biasa untuk siang hari ini ada Bapak Alfa Erwin. Halo, selamat siang Pak Alfa Erwin. Selamat siang, Mas Ya, Kevin. Selamat Masya siang semuanya. Allah, Salam selamat kenal. siang. Beliau adalah General Manager Nasta Group, Bapak Ibu sekalian, sekaligus Board of Expert Center for AI and Advanced Technology. Luar biasa nih, Pak Erwin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas Hmm, Kevin. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana puasa, Pak Erwin? Alhamdulillah. Menunggu berbuka nih ya. Tetap Betul, semangat. betul. Jadi kita ngabuburit yang benar-benar bermanfaat ini kita hari ini, Insya Pak ya, Allah. sambil sharing-sharing, insya Allah. Ya, Dan saya lihat, Pak, di materi Bapak hari ini ada pembahasan soal use case konkret, Pak, di EE, terutama di layanan operasional healthcare, Pak ya. Jadi ini ya, pasti yang paling ditunggu-tunggu nih oleh rekan-rekan dari pihak rumah sakit, terutama ini maupun praktisi kesehatan yang sudah hadir. ya, Oke, ya. luar biasa. Kita sudah kenalan dengan Pak Wahyu, sudah kenalan dengan Pak Erwin selaku narasumber siang ini. Sebelum saya serahkan kendali acara kepada Pak Wahyu, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, mohon jangan kemana-mana sampai acara ini selesai nanti. Kenapa? Karena selain nanti banyak insight dan ilmu mungkin yang sangat mahal dan daging, kita punya special door prize Bapak Ibu semuanya, berupa satu unit smartwatch bagi rekan-rekan yang beruntung. Jadi jangan sampai kemana-mana dulu, jangan sampai ditinggalin kalau misal mau kemana-mana ya tetap on mic-nya gitu. Jadi baik tanpa berlama-lama lagi mungkin ya, jadi sudah banyak yang nggak siap ini untuk materi kita siang hari ini. Langsung saja kita mulai sesi intinya kepada Pak Wahyu. Waktu dan layar saya persilakan. Monggo silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Kevin atas pembukaan acaranya ya. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian dalam webinar hari ini yang akan membahas topik terkait bagaimana Big Data dan AI akan mentransformasi industri healthcare di 2026. Perkenalkan, nama saya Wahyu Buliman yang akan memandu jalannya sesi diskusi dan materi pada webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi materi webinar kita, izinkan saya perkenalkan kembali narasumber kita pada webinar hari ini, yaitu Bapak Alfa Erwin. Selamat siang kembali, Pak Erwin. Selamat siang, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya topik kita hari ini sangat ditunggu-tunggu nih, Pak, yaitu terkait Big Hmm, Data dan AI di healthcare, gitu ya, Pak, yang untuk mendorong transformasi industri ya. Dari semua, sepertinya banyak nih materinya yang akan disampaikan oleh Pak Alfa nih, kayaknya daging semua nih ya. Dari semua insight yang akan Bapak bagi nih, kira-kira satu hal nih Pak, yang menurut Bapak paling penting gitu ya, menarik gitu ya, untuk diketahui audiens kita di sesi siang kali ini Pak. iya, iya. Saya pikir banyak ya, banyak kemajuan ya di berbagai bidang yang terkait dengan healthcare di Indonesia nih. Bukan hanya teknologinya, tapi juga infrastruktur dan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, jadi saya kira ini semua memang harus menjadi apa ya, menjadi satu kesatuan untuk dapat meningkatkan kualitas dari pengelolaan healthcare kita di Indonesia begitu. Nah, tapi mungkin kalau mau saya sarikan ya, saya kira satu katanya itu mungkin ini ya, ajakan untuk kolaborasi begitu, Mas Wahyu ya. Di kolaborasi Oke, ini intinya agar kita bersama-sama, karena nggak bisa sendiri-sendiri untuk ini. Kita setuju. mulai dengan itu mungkin nanti, Mas Siap Wahyu. Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Alfa, setuju Pak. Memang sekarang tuh eranya kolaborasi Pak. Saya aja sering kolaborasi sekarang Pak, sama AI terutama ya Pak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Alfa kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bapak dan Ibu semua ya. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Selamat datang dan salam kenal. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Alfa Erwin. Eh, saya di sini akan cerita atau sharing ya, tapi juga sekaligus belajar bersama Bapak dan Ibu semua terkait dengan transformasi healthcare dengan Big Data dan AI di Indonesia di 2026 ini. Uh,
mungkin bisa tolong next slide-nya. Baik, kita akan coba melihat kondisi di Indonesia saat ini ya, di mana kita bisa melihat adanya beberapa perubahan-perubahan, insya Allah menuju ke perbaikan, namun tantangan-tantangan yang ada juga masih banyak. Next. Ini kami coba carikan dari satu laporan survei kesehatan Indonesia. Ini diadakan tahun 2023 ya. Jadi sudah berselang 2-3 tahun. Namun memang sudah ada perbaikan, tapi masih banyak yang harus kita sama-sama benahi. Jadi di sini kita lihat ada kaitannya dengan aksesibilitas dan cakupan jaminan, inklusivitas layanan, dan kualitas layanan dan kepercayaan publik. Ini masih banyak ruang yang harus kita improve. Ya, next. Demikian juga berbagai kondisi terkait dengan penyakit, baik yang penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, kemudian kardiovaskular, ya, kanker maupun obesitas, masih banyak membutuhkan perbaikan. Kita lihat di sini beberapa penyakit yang memang menjadi tantangan utama ya di Indonesia ya, berdasarkan laporan SKI tahun 2023. Next. Ini ada beberapa data statistik ya, mungkin saya juga nggak akan membahas, tapi terkait dengan bagaimana kondisi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Next-nya. Ya, ini juga sama, kita lihat sebaran dari nakes ya di Indonesia. Next. Nah, saya mungkin akan coba mulai dengan slide ini. Jadi kalau kita bicara transformasi digital kesehatan, itu berbagai aspek ya harus kita kaji begitu. Tapi hal yang menarik sebetulnya adalah di tahun 2023 itu DPR bersama pemerintah itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi undang-undang ini sifatnya seperti omnibus begitu ya. Jadi dia banyak menggantikan berbagai undang-undang yang ada pada saat itu dan menjadikan dia satu undang-undang yang komprehensif. Ada beberapa pilar di sana. Namun hari ini kita hanya akan membahas yang terkait dengan teknologi informasi, AI, dan Big Data. Ya, yang pertama itu diamanatkan di dalam undang-undang tersebut, nomor 17 tahun 2003 adalah adanya sistem informasi kesehatan dan sistem informasi kesehatan nasional, di mana ini merupakan fondasi dari Big Data nasional yang terkait dengan data-data kesehatan. Mungkin dulu kita mengetahui bahwa medical record itu dikelola secara fisikal begitu ya, dengan kartu-kartu. Namun transformasi dari medical record yang fisikal menuju electronic medical record telah dan terus kita lakukan, ya. Kemudian integrasi dari fasilitas pelayanan kesehatan dan interoperabilitasnya. Ini juga diamanatkan di dalam undang-undang tersebut, di mana kita menginginkan adanya satu kesatuan, dan bukan hanya satu kesatuan, tapi interoperabilitas dari masing-masing sistem informasi kesehatan. Dan itu juga membutuhkan standarisasi, dan yang juga sangat penting adalah tata kelola data, ya, di mana tanpa adanya standarisasi akan sulit terjadinya interoperabilitas ya, berbagi data. Karena masing-masing akan punya pemahamannya sendiri atau istilah-istilahnya sendiri, sehingga akan sulit kalau kita bayangkan satu sistem informasi kesehatan, satu SIM rumah sakit akan bisa diinteroperabilitaskan dengan SIM rumah sakit yang lain. Sehingga kita perlu adanya standarisasi dan tata kelola data. Nah, selain itu, ya, yang sangat-sangat penting itu adanya keamanan cyber dan compliance. Kita lihat bahwa sistem informasi ini akan mengelola banyak sekali data-data pribadi yang sangat-sangat sensitif ya terkait dengan kesehatan. Sehingga
kita harus menjamin bahwa seluruh pengelolaan data ini comply terhadap satu standar keamanan. Dan ini juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, yang juga barusan disahkan beberapa tahun yang lalu, dan terus digaungkan untuk pembuatan peraturan-peraturan turunannya. Baik, next-nya. Oke, sekarang kita lihat. Saya lanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tadi ya. Di sini ada beberapa istilah yang atau nomenklatur yang dicantumkan ya, yang menjadi hal yang sangat penting, terutama setelah kita melewati pandemi di tahun 2019, 2020 hingga 2021 kemarin ya. Yang pertama itu adalah telemedicine dan telehealth ya. Di sini kita melihat bahwa karena adanya pandemi di tahun yang tadi setelah disebutkan, adanya pembatasan-pembatasan di ruang fisik ya, sehingga muncul fasilitas telemedicine dan telehealth ya, demikian juga tele-education, tele-e-commerce dan sebagainya, yang sedikit banyak merubah cara kita berinteraksi pada saat itu. Nah, ini dicantumkan dalam undang-undang tersebut ya. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan dikembangkannya electronic medical record ya, atau rekam medis elektronik, yang bukan hanya dilaksanakan oleh masing-masing rumah sakit, tapi juga akan dikelola di dalam suatu repositori pusat ya. Dan ini tadi sudah dicantumkan juga harus distandarisasi. Kemudian juga ada AI klinik dan telemonitoring, ini akan kita bahas nanti ya. Dan diintegrasikan dalam satu platform yang disebut Satu Sehat. Oke. Kemudian dalam undang-undang ini juga diamanatkan pengembangan sumber daya manusia digital, tentunya yang kaitannya dengan kesehatan. Ya. Baik, next-nya. Oke, jadi kita lihat tantangan-tantangannya. Bagaimana sih big data dan AI bisa sedikit banyak menjadi jawaban, ya, menjadi solusi dari kondisi-kondisi yang tadi kita paparkan. Next. Oke, next. Bagaimana use case dari big data dan AI itu pada healthcare? Ya, di sini kita lihat ada tiga bagian ya. Saya pada dasarnya adalah melakukan optimalisasi, efisiensi operasional dan pengurangan biaya perawatan. Ini juga nanti kaitannya dengan efisiensi rumah sakit. Kemudian personalisasi layanan, peningkatan kualitas hidup pasien, dan inovasi diagnosis. Ya, jadi AI membantu diagnosis baik dengan large language model, dengan chat model, maupun dengan large vision model, ya, misalnya di bidang radiologi, ya, membantu mendiagnosa gambar-gambar radiologi, menemukan kanker, ya, tumor dan lain sebagainya. Kemudian membantu pengembangan pengobatan baru, precision medicine, misalnya genomik, metabolomic, dan omics yang lain. Ini juga merupakan use case yang sangat inovatif ya di AI. Baik, ini mungkin nanti akan kita coba lihat satu persatu. Ini juga selaras dengan yang pemerintah terbitkan sebagai visi AI nasional untuk mewujudkan ekosistem AI yang berdaulat, etik, inklusif, dan berpusat pada manusia. Jadi memang manusia tetap menjadi sentral dari ekosistem ini. Next. Di bidang precision medicine ya. Oke. Tadi beberapa use case ya, mungkin nanti akan kita perdalam dalam diskusi kita. Di sini kita coba lihat levelingnya ya. Jadi tadi yang pertama adalah digitalisasi layanan dan sistem rumah sakit. Oke. Di sini kita lihat bahwa banyak hal yang bisa dibantu ya di dalam operasional dari rumah sakit itu ya. Kita sekarang mengenal agentic AI. Agentic AI ini cukup common ya, dipergunakan untuk menjadi pengingat begitu ya, secara otomatis mengingatkan pasien untuk
hadir sesuai dengan termin yang telah diperjanjikan dengan dokter tertentu, atau bahkan menginformasikan bahwa dokter berhalangan hadir karena satu dan lain hal, ya, memastikan bahwa dokternya dapat praktek untuk membuat perjanjian baru dan lain sebagainya, itu sudah cukup common dilakukan, ya. Demikian juga dengan kondisi di mana tadi di gambar ya, di dalam video sudah terlihat bagaimana seorang dokter dengan pasien bercakap-cakap, namun ditranscribe, dan apa namanya, hasil dari transkrip itu akan diterjemahkan ke dalam standar medical record. Oke, mungkin perlu saya ingatkan ya bahwa kondisi ini tetap kita berpegang pada human in the loop. Artinya kita lihat bahwa AI hanya sebatas alat bantu, di mana kondisi, keputusan, checking, validasi, dan lain sebagainya tetap harus dilakukan oleh manusia. Artinya kita belum tidak bisa menyerahkan semua keputusan kepada AI, apalagi yang berhubungan dengan medical. Baik, di level 2 tadi kita sudah lihat integrasi data kesehatan nasional ya. Kita lihat ada penguatan kebijakan data, ini cukup banyak ya tadi payung hukumnya ya yang sudah dibuat. Ada Undang-Undang 17 2023, ada Undang-Undang PDP, ada juga Perpres 1 Data ya. Ini semua yang memang dibutuhkan sebagai payung hukum agar apa yang dilakukan di sini memiliki legitimasi ya, seperti itu. Integrasi data dan interoperabilitas data ya di satu sehat. Nah, setelah data itu terkumpul, maka kita akan bicara lagi bukan hanya di level pasien secara pribadi, rumah sakit secara institusi, tapi kita bicara epidemiologi secara public health ya, di mana kita kemarin juga melihat ya, belajar dari pandemik yang terjadi, kita melihat bahwa data-data ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk melakukan prediksi ya, prevensi dan hal-hal yang sifatnya mencegah atau mengurangi dampak dari penyakit itu. Dan kemudian di level 5 tadi kita lihat inovasi-inovasi AI baik di radiologi, di research ya, di precision medicine dan lain sebagainya, telemedicine, telehealth menjadi satu hal yang akan menjadi mentransformasikan lah healthcare secara keseluruhan. Next. Ya, ini saya kira hanya pengulangan di slide ini ya. Jadi memang tadi kita bicara mengenai diagnosa, kita bicara mengenai penyembuhannya itu sendiri, kita bicara mengenai smart hospital, bagaimana operasi di dalam satu rumah sakit bisa kita buat lebih efisien, kita buat lebih efektif, ya. Kemudian juga terkait dengan telemedicine dan telehealth. Oke, next. Itu berasal dari berbagai sumber, ya. Namun sayangnya, saya kira di Indonesia dan juga banyak tempat lain di dunia, di level paling bawah itu sendiri kita masih punya struggling ya, kita masih punya kendala-kendala ya, datanya masih belum terlalu akurat, belum terlalu terstruktur ya, integrasi, governance dan sebagainya, dan ini merupakan challenge yang harus diatasi lebih dahulu sebelum kita naik ke fase AI. Next. Nah, di sini kita lihat tadi satu sehat itu selain menyatukan, memastikan bahwa Vaskes itu memiliki sistem informasi kesehatannya sendiri-sendiri, namun juga memastikan bahwa sistem informasi tersebut comply terhadap interoperabilitasnya, ya. Jadi di sini cukup banyak panduan-panduannya ya. Yang paling penting juga mungkin adalah HL7, FHIR, kemudian ada SNOMED, ya. Nah, ini adalah satu standar yang perlu diikuti agar terciptanya interoperabilitas tadi. Next-nya. Nah, ini kita lihat yang berbagai hal yang lumayan penting ya dalam konteks ini. Penyatuannya adalah rekam medis tentunya.
riwayat penyakit dan pengobatan, data biometrik, diagnostik, data klaim untuk asuransi kesehatan, dan tentunya tadi juga kita sudah lihat tren untuk menggunakan wearable ya, yang bisa terintegrasi. Karena pada dasarnya dengan adanya wearables tadi, banyak data-data yang bisa di-record ya, di-record secara continuous, dan ini merupakan marker ya yang baik untuk kesehatan kita. Oke, dan juga perlu diingatkan bahwa perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu sudah meletakkan data-data kesehatan sebagai data yang sensitif ya, kemudian terkait dengan concern dan keamanan serta perlindungannya. Next. Oke, kenapa manajemen dan infrastruktur data sangat penting ya? Next. Nah, saya kira kita harus menyadari ya bahwa selain teknologi, tata kelola data ini merupakan hal yang primer gitu ya sebelum masuk kita ke AI. Arsitektur datanya, standar interoperabilitas ini sampai di level awal ya Vaskes itu juga harus comply terhadap hal ini. Next. Di sini kita lihat bahwa adanya standar data, adanya metadata, adanya kode referensi, dan interoperabilitas menjadi hal yang didorong oleh kebijakan Satu Data Indonesia. Ini tadi saya tekankan sebagai Perpres Satu Data ya, Perpres Satu Data yang sudah diterbitkan. Next. Next. Oke, ini tentunya platform Satu Sehat kita sebagai Vaskes, Nakes sudah sangat familiar ya. Next. Nah, ini mungkin salah satu framework dari manajemen data ya, data internasional. Next. Ini bisa kita manfaatkan ya untuk melakukan perbaikan tata kelola dari data kita sendiri. Di sini DAMAS ini bukan software ya, DAMAS adalah framework ya, fondasi dari manajemen data, di mana kita bisa melihat bagaimana kita mengelola data kita dalam berbagai pilar gitu ya, sekuritasnya, integrasinya, content management, master data, referensi, metadata dan sebagainya. Jadi di sini seperangkat tata kelola untuk membantu kita memiliki data governance yang lebih baik. Next. Oke, next. Di sini kita lihat ya, di berbagai level, di level nasional, di level daerah, Dinkes, di level rumah sakit, hal-hal yang memang harus diperhatikan begitu ya. Yang perhatikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan menuju visi kesehatan kita. Next. Next. Dan ini mungkin ada salah satu cara ya, bagaimana kita bisa melihat so-called maturity level ya, maturity level dari kondisi kita saat ini. Next. Jadi biasanya ini akan membantu kita untuk melakukan self assessment begitu, dan bagaimana level-level ini berdampak begitu ya, atau seberapa siapkah kita ya. Ini salah satu framework yang saya ambil dari academic paper ya, dari mulai capability 0 ya, no capabilities sampai optimize ya, itu ada tahapan-tahapannya dan bagaimana itu akan berimpact kepada project AI kita gitu. Jadi memang kita punya certain level of data governance ya yang harus dipersiapkan sebelum kita bisa mengadopsi AI itu tadi. Oke. Saya kira itu ada next mungkin. Oh, ada satu lagi. Ini piramida transformasi data kesehatan ini saya adopsi juga dari Dama. Itu di level paling bawah kita lihat ya fondasi dan tata kelola data. Setelah itu kita lewati, kita siap dengan machine learning untuk melakukan analisis kecerdasan data, dan ultimately di atas kita bisa melihat bagaimana AI membantu kita dalam inovasi-inovasi yang lebih kompleks. Seperti itu. Next. Baik, ini pertanyaan
pertanyaan yang sifatnya mengundang gitu ya. Apakah kita siap untuk satu langkah di depan? Next. Ya, itu akhir dari presentasi saya. Mungkin sebelum saya kembalikan ke moderator ya, nanti setelah ini baru kita ada sesi tanya jawab ya, Pak Moderator ya, Mas Wahyu. Iya, betul, Pak Alfa. Setelah ini nanti kita ada sesi Q&A, Pak. Sesi tanya jawab Ya, juga, baik. Saya gitu. kira di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Kita Betul, simpan Pak. dulu. Eh, Baik, saya kira itu tadi beberapa kondisi ya terkait dengan AI, transformation digital kesehatan, dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Mungkin kita akan lebih banyak nanti cukup waktu ya untuk berdiskusi dan tanya jawab ya Pak. Eh, tapi sekarang tadi saya kembalikan dulu ke Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa, Pak Alfa. Jika boleh saya rangkum nih Pak tadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum ya. Tadi yaitu kalau saya simak tuh bukan hanya sekedar rencana teknis, tapi juga cetak biru ya, lahirnya Ya, sistem baru bagi kesehatan Indonesia di tahun 2026. Ya seperti kita ketahui bersama ya, bahwa saat ini sistem kesehatan kita itu masih bergelut dengan tantangan besarnya dari peningkatan penyakit kronis saat ini, kemudian juga kualitas data tadi Pak Alfa juga sempat singgung ya, kualitas data yang seringkali masih tersilo-silo gitu ya Pak ya, terpecah-pecah gitu ya, tidak saling terkoneksi gitu kan. Tapi poin yang sangat mencerahkan menurut saya tadi adalah kehadirannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan platform Satu Sehat yang bisa menjadi backbone untuk interoperabilitas data kita ini Pak ya. Jadi ini bukan sekedar digitalisasi dokumen, tapi juga memastikan data mengalir dari pusat hingga ke daerah tanpa hambatan. Nah, ya, walaupun ya kita ketahui bersama juga ya Pak ya, negara kita kan negara kepulauan nih, pasti ada tantangan itu di infrastruktur tuh. Kalau udah bicara teknologi biasanya tantangan kita tuh di infrastruktur yang karena kita kepulauan gitu ya. Tapi saya menangkap optimisme nih dari paparan Pak Alfa tadi bahwa ini momentum ya untuk kita ya. tidak hanya mengejar ketertinggalan, tapi kita juga bisa melampaui ya eh, dengan menerapkan standarisasi yang seragam gitu ya. Dan penerapan teknologi yang mutakhir tadi kalau saya lihat videonya itu ada terkait radiologi dibantu AI, Ya, telemedicine gitu ya. ya, Dan harapannya ini bukan hanya bisa kita implement di rumah sakit di kota besar, tapi harapannya ini sampai ke daerah 3T Pak ya, ke ya. daerah-daerah yang mungkin masih sulit untuk saat ini dijangkau dengan ada bantuan teknologi, harapannya informasi dan terkait solusi kesehatannya bisa sampai ke sana gitu Pak ya. Ya. Oke, baik. Sebelum kita ke Q&A, kami dari Nasta sebagai salah satu solution integrator ya, IT solution integrator, kami juga memiliki eh, solusi terkait healthcare nih, Pak Alfa dan Bapak Ibu sekalian. Hmm, Gitu ya. Tadi sejalan dengan transformasi yang tadi Pak Alfa sudah sampaikan ya, salah satu masalah yang sering kita hadapi di rumah sakit modern itu kan mengelola berbagai sistem dan sumber daya yang cukup kompleks gitu ya. Dari informasi pasien tadi, jadwal dokternya, laporan operasionalnya, hingga juga terkait data layanan yang sering tersebar di banyak sistem dan tidak terintegrasi dengan baik. Nah, kondisi ini kadang menyebabkan proses layanan tuh menjadi lambat gitu ya. Ketergantungan tinggi juga terhadap input manual masih banyak kalau kita lihat ya di banyak fasilitas kesehatan tuh input data atau sistem itu masih manual. Nah, itu menjadi keterbatasan juga tuh buat kita. Nah, oleh karena itu kami di Nasta coba menghadirkan solusi yang kami namakan tuh Hospital Smart Assistant, Pak. Gitu. Nah, Smart Assistant ini hadir
sebagai AI conversation atau otomasi assistant lah ya, yang berperan sebagai digital frontline-nya rumah sakit. Nah, mungkin saya bisa kasih show sedikit ya, teaser dari video Hospital Smart Assistant. Let's see how Nashta's Hospital Smart Agent elevates your hospital's efficiency and enhances patient services with. The first one is medical question answering system. Second one, health recommendations. Third one is easy appointment. Next one is new patient registration. And the last one is interactive data visualization. Patients share their symptoms, and the system gives quick early insights, so it's helping your team respond faster. When a patient submits a treatment request, the system immediately opens a short chat-guided registration that the patient must complete. After the registration's complete, the system quickly creates a new patient account and ready for your team to process. The system instantly recommends the most suitable doctors by intelligently matching the patient's needs with the right specialty and availability. Recommendations appear immediately, allowing patients to compare options and choose with confidence. Once a doctor is selected, the patient can move straight into booking and secure an appointment in just a few guided steps. No searching, no waiting, and no manual coordination. Smart Healthcare with Nashter. Ya, nah itu tadi sekilas demonya tuh Pak Alfa. Jadi platform ini Mantap. nih mengintegrasikan ya AI conversation, kemudian juga otomasi data, ada smart analytic juga di dalam satu ekosistem Pak yang mudah. Tadi kalau kita lihat ya fitur utamanya itu, jadi antar mukanya itu dalam bentuk chat gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ya tadi perannya itu sebagai frontline pertama dari rumah sakit gitu. Jadi kalau pasien ingin appointment atau berkonsultasi dengan dokter gitu ya, kan biasanya kita chat via WA atau mungkin ke call center dari rumah sakit. Nah, ini dengan adanya Smart Assistant ini dibantu frontline-nya oleh si AI ini Pak. Jadi dengan itu ya fiturnya tadi ya bisa untuk booking appointment, kemudian juga secara tidak langsung nanti dia juga memberikan rekomendasi ya dari rekam medis yang sudah dimiliki oleh si pasien ini. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah rawat inap atau rekam medis dengan dokter tertentu dan keluhannya pun memang terkait dokter tersebut gitu ya, spesialisasi penyakit terkait gitu ya. Nah, nanti si asistennya akan memberikan rekomendasi dokter-dokter yang available di hari yang memang si pasien itu ingin membuat appointment ya, seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan kawan-kawan untuk mengisi survei dulu nih, gitu ya, untuk mengetahui seberapa siap sih organisasi Bapak Ibu mengadopsi smart healthcare. Gitu. Selain itu juga dari survei form ini nanti tentunya ada hadiah Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan smartwatch ya dari Nashta. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi Q&A. Sepertinya sudah cukup banyak nih Pak Alfa, Baik. pertanyaan-pertanyaan. Tadi dari Pak Alfa mulai present udah ada yang tanya Baik. nih. Baik. Saya kira saya jawab yang ini dulu ya, Mas Wahyu ya. Saya jawab yang di chat dulu ya. Iya, kita mulai
Mungkin ada yang mau open mic juga sebelum yang di chat. Oke, nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung open mic aja ya Pak. Baik, Baik. saya coba saya bacakan ya Pak yang pertama nih Pak. Dari Ibu Ainur. Pertanyaannya terkait jika transformasi digital kesehatan menjadi salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan sejauh mana integrasi data melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional dapat membantu pemerintah dalam melakukan analisis epidemiologi, Pak? Nah, itu Baik. pertanyaan dari Bu Ainun cukup. Baik. Ya, Kalau silakan, boleh tahu Pak. Bu Ainur, latar belakangnya dari mana Bu? Izin Bu. Apakah dari public health atau dari kesehatan? Mas ya, mungkin kalau ini boleh dijawab di chat aja. Baik, ini menarik sekali sih memang ya. Saya mungkin akan coba share pengalaman ya, Bu Ainur ya. Saya kebetulan pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun lalu itu bergabung dalam tim peta jalan AI nasional. Peta jalan AI nasional. Jadi peta jalan AI nasional itu digagas oleh Komdigi, Kementerian Komdigi. Dan ya tadi sempat dicantumkan ya, kita punya visi AI di Indonesia Emas itu. Dan memang salah satu pilarnya adalah infrastruktur dan data dan infrastruktur. Ini memang hal yang terpisah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tapi sangat relevan dengan teknologi kesehatan dan sistem informasi kesehatan nasional. Nah, jadi memang di situ kami punya membangun roadmap begitu ya, terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan AI dan teknologi kesehatan ini secara umum gitu. Di mana dalam 2026 sampai 2029 itu juga ingin dipastikan bahwa ini terkejar gitu. Jadi karena memang ini ada beberapa ya, tadi saya bilang ya, ada peraturan, ada undang-undangnya ya, dan undang-undangnya bukan cuma Undang-Undang 17 2023 ya. Ada undang-undang PDP, ada undang-undang ITE ya. Tapi juga ada di bawah undang-undang itu ada PP, peraturan pemerintah. Di peraturan pemerintah ini juga sedang kita kejar gitu ya. Memang PP PDP ini belum keluar ya. Kita masih tunggu-tunggu nih ya, peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi, tapi PP-nya undang-undang ini udah keluar 17 2023 sudah keluar. Dan jadi kalau menjawab pertanyaan ini, itu memang kita letakkan dalam satu roadmap tadi Bu, roadmapnya kecerdasan artificial intelligence, dan juga tentunya di RPJMN seperti itu Bu. Kemudian sumber daya manusia dan sejauh mana integrasi data melalui SKN dapat membantu pemerintah dalam melakukan analisis epidemiologi. Memang visinya seperti itu Bu Ainur. Saya kira bahwa ketika datanya sudah standar, sudah masuk dalam platform yang tersentralisasi, logical next step-nya tentunya adalah analytics-nya begitu ya. Nah, analytics ini bukan hanya sekedar untuk membantu diagnosa dan curing tadi, tapi juga epidemiologi gitu ya, tentang public health. Karena tadi kita bilang bahwa sebenarnya Undang-Undang 17 2023 ini juga lahir dari lesson learn kita terhadap COVID-19 2021 begitu. Kira-kira seperti itu Bu Ainur. Dan kembali lagi, ini memang tugas kita bersama begitu ya, yang memang bekerja di bidang ini. Itu aja mungkin Pak Wahyu jawabannya. Siap, terima kasih Pak. Jadi memang kita perlu kolaborasi ya Pak ya. Betul, betul. Itu saya kira penting sekali. Ya, yang kedua pertanyaan dari Ibu Oki ya. Tadi disebutkan bahwa integrasi data merupakan fondasi. Namun menurut Pak Alpa, selain AI, bagaimana alat lain seperti model matematika
untuk epidemi atau optimasi operasional rumah sakit dapat diintegrasikan dalam sistem smart hospital. Hal ini mengingat AI tidak dapat berdiri sendiri dan ada potensi error seperti yang disebutkan. Ya, baik. Oke. Baik, ini menarik sekali. Kebetulan memang saya sendiri orang machine learning, Bu Oki ya. Jadi background saya itu bukan neural network gitu ya, bukan modern AI dalam tanda kutip, tapi dari machine learning. Dan saya juga memang sangat percaya bahwa machine learning merupakan bagian sangat penting ya dari arsitektur ekosistem besar kita ini ya. Baik itu untuk prediksi ya, bahkan mungkin juga hal-hal yang lain ya. Tapi ya, saya setuju bahwa model-model matematika untuk epidemi, generalized linear model, ya, non-linear model, dan semua statistical modeling ya, itu akan tetap dipergunakan dalam konteks ekosistem besar kita di luar generative AI ya, large language model atau large vision model dan sebagainya. Saya setuju sekali dengan statement ini, Bu. Next ya. Ya, Pak Ramdhani, Dari Pak melihat potensi Ramdhani. big data dan AI yang sangat besar ya. Menurut Pak katakan non teknis, wow. Non teknis ini memang mau nggak mau merupakan hal yang menjadi concern cukup besar begitu ya, bahwa hal-hal yang sifatnya terkait dengan pengguna atau manusia ya, dalam tanda kutip dalam ekosistem ini begitu, baik pasiennya, dokternya, nakesnya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira memang hal-hal seperti ini tadi mungkin Mas Wahyu ketika di awal ditanyakan ya, AI itu apa satu katanya gitu ya. Tadi Mas Wahyu mengatakan sebagai teman gitu kan, Mas Wahyu ya. Iya, Pak. Bahwa masih banyak juga ya sebetulnya memang takut dalam tanda kutip terhadap AI gitu ya. Apakah AI akan mengambil pekerjaan kita? Apakah AI akan menggantikan manusia dan lain sebagainya ya? Jadi saya kira hal-hal yang seperti itu ya menjadi salah satu kendala non teknis juga, Pak Ramdhani ya. Masih banyak yang alergi, takut terhadap AI. Kalau saya melihat satu hal ya, bahwa revolusi ini inevitable gitu ya. Sesuatu yang ya kita mau nggak mau, suka atau nggak suka, itu harus menerima kenyataan ini begitu. Nah, saya kira pendekatannya bukan avoiding atau ini ya, tapi justru mengembrace begitu, mengembrace hal ini. Nah, ini mungkin salah satu saya kira hal yang cukup besar dalam kaitannya dengan non teknis begitu tadi. Kemudian kalau tadi disebut juga resistensi budaya, regulasi atau etika, ya kalau terkait dengan regulasi tadi ya, kita juga memang terus memperbaiki regulasi-regulasi yang saya maksud kita adalah pemerintah ya, tentunya dengan dukungan kita semua ke arah sana. Namun satu hal juga ya, dari pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di peta jalan ya, saya ikut 2 peta jalan, Pak Ramdhani, dulu peta jalan e-commerce dan yang sekarang peta jalan kecerdasan artifisial ya. Nah, ini memang kita juga cenderung tidak mau over regulated gitu ya. Maksudnya teman-teman semua juga mengarah ke sana. Kenapa kita tidak mau over regulated? Karena memang biasanya regulasi itu juga akan berdampak pada suppressing the innovation begitu. Jadi inovasinya juga somehow akan tertekan. Tapi bukan berarti kita tidak hati-hati ya. Bukan berarti kita tidak kemudian dalam tanda kutip ugal-ugalan begitu. Tidak, karena regulasi dan etik ini adalah satu pilar khusus Pak di peta jalan kecerdasan artificial itu ya, yang memang secara sangat serius itu di develop gitu, dikembangkan regulasi dan etika. Tapi semangatnya seperti tadi, bahwa kita sadar human dignity itu adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga AI tidak boleh ya menyerang atau mengharming, melukai human dignity, dan regulasi dan etika yang sufficient harus menjaga hal itu bisa terjadi. Nah, ini nanti sebenarnya kalau kita bicara etika AI ini cukup panjang nih ceritanya ya. Dan ini sebetulnya di buku putihnya kecerdasan artifisial itu sudah dipublish. Mungkin Bapak Ibu bisa Google juga.
buku putih kecerdasan artifisial, dan di situ ada bab khusus AI, dan bahkan ada satu buku putih khusus untuk etika, ya. Bagaimana kita melihat AI ini dalam konteks etika dan regulasi nantinya di situ. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kita bisa bikin satu sesi khusus buat ini, menarik juga sih Mas Wahyu ya. Itu ceritanya agak panjang gitu. Tapi ya itu kita perhatikan hal itu sangat-sangat serius. Baik, itu Ya, aja mungkin. baik. Terima kasih, Pak Alfa. Ada yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu, silakan open mic. Oke, Pak Steven ya. Sebentar. Silakan Pak Steven. Oke. Belum terdengar suaranya, Pak Steven. Silakan Pak Steven. Belum masuk suaranya nih. Atau mungkin bisa di chat aja, Pak Ya, Steven. mungkin boleh di chat, Pak. Iya, mohon maaf. Ada gangguan dia. Pak, ini ada lagi yang raise hand, Pak Sitorus, Michael Sitorus. Silakan Pak. Pak Michael. Masih termute Pak Michael? Izin Pak, mikrofonnya. Oke, ya, Oke. Ya, sudah. baik. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Erwin. Eh, izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Michael Sitorus. Saya dari Cyber University. Salam Kebetulan kenal, Pak. saya juga salam kenal Pak. Saya membidangi di research Pak, di research and community service. Dan kebetulan saya juga dosen pengampu juga Pak, sekaligus ini pengajar pendidik di vokasi UI di administrasi rumah sakit. Iya Pak. Ya, begini Pak, mungkin kita bicara big data ya Pak. Saya sedikit menguraikan seperti ini Pak. Kan bicara big data ini di rumah sakit itu kan punya data pasien, bukan hanya data pasien sih, data inventaris, data alat, data tenaga medis, keperawatan, dokter, itu kan semuanya punya data yang kita nggak bisa bilang simple gitu Pak ya. Datanya sangat-sangat besar. Yang saya ketahui data di industri rumah sakit lah ya, rumah kesehatan, ini biasanya terintegrasi, apalagi kalau ada di bawah Asosiasi Ikatan Dokter Indonesia, misalnya seperti itu Pak. Jadi ada dokter yang praktek di rumah sakit A, kemudian ada juga di praktek di rumah sakit B. Ini kita bicara integrasi antar data tadi. Nah, kita bicara big data ini itu kan nggak bisa kita bilang kayak, oh ini datanya sedikit, ataupun bisa kita sinkronkan saja. Nah, mungkin yang paling dasar adalah ada beberapa rumah sakit yang belum memiliki atau belum support terhadap sistem yang sifatnya punya data besar. Kemudian bagaimana kira-kira bisa terfasilitasi beberapa rumah sakit yang kecil. Langkah apa yang mereka harus lakukan pertama? Apakah mereka harus membangun roadmap dari sistem manajemen rumah sakit itu, atau mereka harus siapkan data-datanya terlebih dahulu, atau kita harus atau kita harus ada regulasi, salah satu regulasi yang harus kita jadikan pedoman ataupun ukuran supaya kita bisa ikut bertransformasi rumah sakitnya gitu. Karena saya lihat ada beberapa
sering mahasiswa saya turun ke lapangan itu melihat ada beberapa rumah sakit itu yang punya data tapi dia belum terintegrasi. Ya, Ya mungkin kata-kata sederhananya adalah dia belum terintegrasi jadwal prakteknya, kemudian kita ya, belum tahu dokter ini spesialisasinya apa saja, kemudian dia sudah punya berapa pasien yang ditangani di sana gitu. Jadi ini seperti kayak keterbukaan dari data itu belum eh, apa namanya terintegrasi gitu Pak. ya. Mungkin Baik, gitu Pak. Pak Ruin. Ya, Pertanyaan ya, saya mungkin ya, sedikit panjang ya Pak. ya, nggak Terima apa-apa. kasih. Izin Pak Wahyu. Baik. Saya kira, ya, saya langsung jawab aja ya, Pak Wahyu, Mas Wahyu, izin. Terima kasih banyak nih, Iya, Pak, saya, Pak. Michael Sitorus ya, akademisi. Saya juga akademisi, Pak. Saya juga researcher, tapi juga di industri. Mungkin tadi itu justru memang ke apa ya, ke tantangan ya, Pak. Tantangan yang ingin dipecahkan oleh Undang-Undang 17 2023 dan mungkin kalau ini ada cetak birunya Satu Sehat itu tadi, Pak. Itu juga bisa diinikan. Nah, memang di Undang-Undang 17 itu diwajibkan bahwa masing-masing vaskesnya itu memiliki sistem informasi kesehatan tadi ya. Jadi ada sistemnya, bukan hanya sekedar manual, pencatatan manual segala macam. Tapi yang lebih penting adalah bahwa sistem informasi kesehatan ini harus comply terhadap standarisasi yang ditetapkan gitu, Pak. Ya, dalam hal ini ya tadi ada HL7, Fire, gitu ya, SNOMED dan sebagainya gitu, Pak. Supaya apa? Supaya terwujud integrasi kesehatan nasional tadi, sistem informasi kesehatan nasional itu datanya terwujud. Jadi bukan hanya sekedar pertukaran data, tapi interoperabilitas secara konteks gitu, Pak. Medical record ketemu medical record gitu. Ini kan masalah utamanya adalah bahwa sistem RS masing-masing rumah sakit ini kan udah sangat kompleks gitu ya. Nggak bisa kita gantikan gitu. Nah, tapi pendekatannya justru dibuatkan satu middleware gitu ya, satu middleware agar bisa terciptanya interoperabilitas gitu, Pak. Jadi dibuatkan supaya bisa ditransformasikan ke standar tadi, HL7 dan Fire itu. Nah, ini harapannya interoperabilitasnya bisa tercapai. Dan apakah itu apa namanya mudah? Enggak, Pak. Butuh waktu ya. Dan tadi ya mungkin klinik-klinik kecil yang ini ya dalam tanda kutip di apa namanya diminta untuk mengikuti ini, tapi kita melihat bahwa visi besarnya tadi, seperti tadi pertanyaannya Bu Irene ya, bahwa ya kita ingin juga menggunakan data ini dalam konteks ya mencegah apa namanya epidemiologi gitu ya, meningkatkan efisiensi dari masing-masing vaskesnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak Michael jawabannya. Sedikit lagi Pak, berarti langkah yang paling utama yang harus kita lakukan, apakah kita harus mencari regulasinya dulu, kemudian tahapannya kita membangun roadmap-nya dulu, tahun ini kita harus ngapain, atau kita harus mengumpulkan datanya dulu, atau seperti apa Pak? Iya, nah itu sebetulnya tadi ya regulasinya, roadmap, sosialisasi riset itu sudah ada sih Pak. Tapi mungkin saya nggak tahu nih, kemarin teman-teman Nasta juga bilang, Pak ini kalau waktunya nggak cukup, butuh ini lagi, apa kita bikin sesi offline-nya aja atau gimana gitu Pak. Mungkin nanti kita bisa ketemu kali Pak ya, kalau Pak ini masih tertarik ya. Nih karena pembahasannya cukup panjang nih ya, dan menarik gitu kalau saya kira ya. Tapi ya tadi, kita memang harus, saya kira kata kunci kita kolaborasi ya Pak. Kita nggak bisa sendiri-sendiri lah mengerjakan ini gitu Pak. Gitu. Mungkin kalau izin Pak Michael tertarik gitu Pak, kita bisa schedulekan lagi. Mas Wahyu, gimana? Iya, bisa, Pak. Iya, saya akan sangat senang sekali Pak kalau kita bisa kopdar. Tapi Pak Michael ada di Jakarta atau di luar Jakarta Pak? Saat ini saya di Jakarta Pak. Di Jakarta aman lah ya. Siap. Iya Pak. Nanti kalau kita ketemu mungkin saya bisa share lebih konkret, lebih detail Pak, dokumen-dokumennya apa segala macam gitu. Saya kira kalau regulasi sih udah ada, framework bisa juga. Nanti kita juga ada beberapa yang bisa kami supply-kan dengan ini ya. Tapi ya itu memang saya kira karena undang-undangnya sudah ada Pak, jadi harus Pak, nggak bisa nggak gitu ya. Nggak mau harus kita lakukan. Tinggal nanti caranya bagaimana. Seperti itu kira-kira Pak Michael. Baik Pak, terima kasih Pak Terima Erwin kasih Pak Michael kesempatannya. pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Michael.
Ada lagi dari Bapak Ibu? Saya raise hand. Saya jawab yang ini dulu mungkin Mas Wahyu. Yang di chat ini masih banyak nih. Boleh, Pak. Oke, ini Mas Dani. Mas Dani Raharjo. Pak Dani Raharjo ya. Pak Dani Raharjo. Saya bacakan ya. Selamat siang, izin bertanya Pak Alfa terkait integrasi data kesehatan nasional. Apakah mungkin data histori kesehatan masyarakat saling diintegrasikan antara rumah sakit yang dikelola swasta maupun rumah sakit yang dikelola pemerintah? Oke, baik mungkin saya jawab singkatnya aja. Pak Dani Raharjo, jangan-jangan saya kenal Pak Dani. Eh, Visinya memang begitu Pak Dani. Jadi interoperabilitas itu di apa namanya ya, dicapai itu untuk seluruh vaskes begitu Pak. Artinya tentunya dengan konsen ya, karena medical record itu sebetulnya kan adalah milik si pasien begitu. Jadi dan ini juga ketika kita berobat ya, atau mungkin ini ya, amit-amit ya, kecelakaan gitu ya, kan tentunya kita nggak bisa, kita harus mendapatkan layanan kesehatan di tempat itu gitu kan. Kita nggak bisa balik lagi ke rumah sakit dalam tanda kutip langganan kita gitu. Makanya ada kepentingan bahwa medical record kita itu bisa langsung dibuka dimanapun, tentunya dengan konsen kita ya, dengan persetujuan kita untuk kondisi-kondisi darurat seperti ini. Mungkin salah satu use case-nya ya Pak ya, salah satu kasus di mana interoperabilitas itu sangat-sangat dibutuhkan begitu. Seperti itu sih Pak. Jadi iya jawabannya. Tapi apakah yang histori akan bisa juga? Nah ini terus terang saya nggak tahu. Ini teman-teman di Satu Sehat mungkin yang lebih memahami, karena memang kalau yang historis tahu saya kan memang masih dilakukan secara manual ya, secara fisikal, ditulis secara menggunakan ini apa namanya, kartu-kartu fisik. Apakah sudah selesai didigitize? Saya sendiri nggak bisa menjawab terus terang Pak. Ya, apa namanya? Tapi mungkin kalau yang sudah menggunakan sistem informasi kesehatan yang modern dan comply terhadap Satu Sehat harusnya sudah Pak. Seperti itu, Pak Dani Raharjo. Kemudian Pak Haikal, saya ingin bertanya dari sisi pasien yang berobat di beberapa rumah sakit, karena misalnya jika berobat sakit A dan dirasa kurang bagus, pastikan kita ambil proses. Apakah bisa breakdown medical record yang dimiliki oleh pasien tersebut dari rumah sakit A ke rumah sakit B? Iya, ini sepertinya mirip sama Ya, pertanyaan ini Pak hampir Dani sama ya, Pak. dengan pertanyaan Jadi tadi memang ya. harapan kita bersama ya, Pak ya, bahwa Betul. data medical record kita itu bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun ya, Pak. Iya. Jadi saya kira memang tadi ya Pak, bahwa kita sudah punya kemajuan, payung hukumnya sudah ada begitu. Karena dulu yang pertama secara teknologi tidak memungkinkan ya, karena belum digital. Yang kedua, kalaupun sudah digital, itu kita belum punya payung hukum untuk itu. Tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang 17/2023 tadi, dan PP-nya sudah ada, PP-nya sudah diturunkan juga, dan permennya juga sudah diturunkan gitu. Peraturan menterinya juga sudah ada terkait dengan rekam medis elektronik ini dan interoperabilitasnya. Tadi kalau tadi kita coba, itu bisa di-download ya, Undang-Undang 17/2023 dan PP-nya itu bisa di-download. Jadi bisa dilihat itu tadi ada beberapa hal yang penting, SIK, Sistem Informasi Kesehatan, SIKN, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, Teknologi Kesehatan, telemedicine, apa namanya, telehealth, itu semua sudah ada peraturannya begitu. Nah, jadi dengan adanya ini, kalau dulu kan nggak ada Pak, telemedicine, telehealth itu waktu zaman pandemi kita ingat ya, muncul tapi nggak ada payung hukumnya begitu. Nah, sekarang sudah ada, payung hukumnya sudah ada. Jadi sudah punya legitimasi untuk melakukan startup itu. Karena memang startup biasanya apa ya, lebih cepat daripada regulasi ya, dan itu di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Makanya kemudian juga muncul pendekatan yang namanya, mungkin kalau pernah dengar, sandbox ya, regulation sandbox. Jadi ada dua, di keuangan itu yang mengeluarkan OJK, dan di kesehatan ya yang mengeluarkan Kemenkes, regulatory sandbox seperti itu. Oke, bagaimana AI bisa mempengaruhi organisasi? Wah, ini sangat sangat bisa ya. Tapi
mungkin ini apa namanya pembahasannya agak panjang dan sedikit berbeda dengan healthcare, walaupun mungkin bisa saja organisasinya adalah rumah sakit ya atau vaskes begitu. Tapi ini satu topik terpisah sih Pak. Bagaimana dia bisa digunakan untuk mendevelop organisasi, ya, melakukan talent management, ya, melakukan mentoring dan sebagainya itu ya, sangat bisa dilakukan oleh AI. Tapi mungkin ini menarik Pak Wahyu ya, kalau bisa nanti kita buatkan topik khususnya nih, karena pembahasannya juga agak lumayan panjang nih. Dan termasuk di dalamnya mungkin kita bisa diskusikan bagaimana orang-orang sekarang menggunakan AI dan hal apa yang harusnya mereka lakukan tapi belum dilakukan gitu. Gitu. Ini topik yang menarik nih ya. Sekarang ini kita kebanyakan menggunakan AI itu untuk nanya gitu. Padahal itu AI itu jauh lebih memiliki potensi bukan hanya sekedar untuk nanya gitu. AI itu ya praktek yang benarnya adalah kita gunakan untuk mengembangkan diri kita gitu ya. Mengembangkan diri kita, bukan menanyakan sesuatu dan langsung dijawab. Itu salah satu tugas AI ya. Tapi yang sering dilupakan orang adalah bahwa sebetulnya AI ini bisa dipakai untuk mengembangkan diri kita. Gitu. Tapi nanti kita bahas deh di kesempatan lain mungkin ya. Ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Pak Wahyu kayaknya. Oke, Pak Izwan Arik. Jika data kesehatan menjadi target utama serangan cyber, apakah AI akan memperkuat atau melemahkan sistem pertahanan digital healthcare? Lalu apa tindakan preventif yang dilakukan jika ada serangan cyber yang menyebabkan data pasien tertukar sehingga menyebabkan chaos? Ini topik yang sangat menarik Pak Izwan ya. Sekarang itu cyber security itu sangat apa namanya ya, menjadi dengan adanya AI itu ini kita akan bicara mengenai risiko AI ya, risiko AI. Saya tuh melihat risiko AI itu dibagi menjadi 3 klaster, Pak. 3 klaster atau 3 grup lah, 3 kategori gitu ya. Kalau kita bicara karena tadi bahwa kita semua atau optimis lah dengan adanya AI ya. Tadi AI sebagai sahabat, AI bisa membantu manusia dan sebagainya. Tapi tentunya kita juga tidak menutup sisi gelap dalam tanda kutip dari AI. Jadi kalau tadi saya bilang ada tiga grup risiko AI. Risiko pertama itu adalah risiko misuse of AI ini. Ini saya kira yang akan relevan dengan pertanyaan ini. Jadi kalau kita bicara misuse of AI, tentu kita sudah melihat banyak hoax yang dilakukan dengan menggunakan atau menyalahgunakan ya, bukan menggunakan ya, menyalahgunakan AI. Ya, hoax ada pejabat yang bilang begini atau hoax ini segala macam itu saya kira sudah apa namanya sudah sangat-sangat common dan saya yang mengkhawatirkannya adalah bahwa AI itu semakin lama semakin canggih sehingga produk yang dihasilkan, video yang dihasilkan, suara yang dihasilkan itu sangat-sangat mirip gitu ya. Sehingga bukan cuma orang awam ya, bahkan orang yang cukup punya literasi digital, bahkan expert pun kadang-kadang ini gitu apa namanya terkecoh begitu ya. Itu misuse hoax ya. Kemudian yang misuse lain adalah untuk identity theft, ya dipakai untuk menjebol rekening segala macam. Nah, yang kaitannya dengan ini adalah misuse AI untuk menjadikan dia cyber hacking begitu. Jadi AI itu bisa digunakan untuk menggunakan apa namanya dipakai untuk menyerang target gitu ya. Tadi dibilang target utama menggunakan AI dan karena itu di-generate oleh AI, jadi apa namanya menjadi sesuatu yang cukup sulit oleh manusia di ini. Nah, itu baru grup 1 ya, grup 2, grup 3 mungkin nanti kita bahas di tempat lain. Nah, tapi sekarang pendekatan juga memang ada fight AI with AI gitu, kita bilang bahwa ketika kita misal tadi dengan identity theft itu kalau AI-nya yang mendeteksi itu akan bisa kelihatan dari gurat apa namanya bloodlines ya, apa namanya saluran darah di mata ya, retina segala macam itu kalau manusia nggak akan kelihatan. Tapi dengan AI ya fight AI with AI itu mungkin bisa kelihatan. Jadi harus ada red teaming ya, red teaming dengan AI gitu ya, detection dengan AI dan sebagainya itu dikembangkan sekarang seperti itu. Mungkin timnya Mas Wahyu tuh ya ada tim khusus cyber security ya. Mungkin bisa diskusi mengenai hal ini kapan-kapan gitu Mas, karena
Karena memang itu hal yang sangat-sangat ini sekarang. Apa namanya? Saya juga beberapa kali diminta jadi narsum untuk kaitannya dengan cyber security dan melihat ya memang nyata begitu kondisi digital identity theft gitu ya. Eh, Bagaimana atau cyber security, cyber attack segala macam itu hal yang nyata seperti itu. Iya, Ya tadi setuju preventifnya ya. Pak Alfa. Jadi Ya, izin saya tambahkan ya Pak. hmm, Jadi mungkin kalau terkait AI itu kalau menurut saya ya Swiss Army knife tuh Pak kalau istilah di teman-teman cyber security itu Pak. Dua dua ya, sisi mata, dua sisi pedang gitu ya. ya, Pedang bermata dua. Nah, itu jadi bisa memperkuat tapi juga bisa melemahkan. Memperkuatnya tadi saya setuju tuh. Jadi AI bisa membantu tim kita untuk preventif gitu ya, tindakan preventif terhadap serangan. Jadi biasanya tuh kalau teman-teman cyber tuh kalau lagi ada serangan kan biasanya dia harus prosesnya panjang tuh. Analisa lognya segala macam ya, analisa threat-nya seperti apa, itu kan juga butuh waktu. Nah, dengan dibantu AI diharapkan itu bisa mempercepat gitu ya. Ketika ada satu insiden, analisa itu segera langsung report analisis awalnya itu langsung bisa muncul seperti itu membantu teman-teman dari tim cyber security untuk melakukan tindakan preventif gitu ya. Tapi ada risiko juga ya di AI tadi kebocoran data di mana memang sekarang rame tuh yang namanya injecting dari prompt ya Pak ya gitu ya. AI injecting prompt. Nah, itu juga salah satu yang ya dari kita memang harus juga bisa membuat suatu yang istilahnya itu guardrail ya atau batasan gitu ya ketika prompt itu dimasukkan tuh dia hanya bisa jawab apa seperti itu sederhana seperti itu Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya terkait dari ada lagi mungkin dari Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau chat? Tidak ada? saya mungkin tadi menjawab sedikit Pak. Itu tadi ada Boleh, Pak. pertanyaan dari Silakan. Pak Izwan. Pak Izwan belum selesai itu Pak. Mungkin nanti Mas Wahyu yang bisa menjawab nih Pak. Jika terjadi serangan cyber menyebabkan data pasien tertukar sehingga menyebabkan chaos gitu ya. Ini mungkin kaitannya dengan apa namanya disaster recovery ya atau disaster recovery plan begitu ya. Bagaimana kondisinya ketika terjadi serangan dan ada chaotic begitu. Eh, Mas Wahyu mungkin boleh memberikan insight-nya terkait dengan ini backup, Iya, disaster recovery dan lain baik. sebagainya begitu. Kami mungkin belajar dari tadi ya Pak. Kita kan sudah membuat satu solusi smart assistant tuh. Di situ kan tadi si smart assistant ini kan dia diberikan akses untuk bisa ke seluruh data dari ekosistem rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, ya terkait gimana kalau datanya bocor ya tadi kita memang di backend itu ya secara teknis kita batasi memang si AI itu tidak langsung direct ngobrol tidak direct akses lah gitu ya, tidak kita berikan akses langsung ke data, tapi ada satu layer lagi yang menjadi kita sebagai penjaganya lah gitu ya. Jadi ketika AI itu ingin akses data harus ada validasinya dulu seperti itu. Itu satu hal dari sisi bagaimana biar AI itu tidak sembarangan mengakses data gitu. Nah, kalau terkait tiba-tiba datanya bocor bagaimana? Ya tentunya tidak hanya dari sisi aplikasi AI-nya, memang dari sisi infrastruktur kita juga sudah harus menyiapkan disaster recovery plan-nya gitu ya Pak ya. Sebenarnya kita dari sisi infrastruktur juga punya yang namanya backup plan atau backup server lah kalau kita pendekatannya ke server gitu ya. Jadi ketika ada suatu serangan yang mungkin nanti bentuknya akan seperti malware gitu ya, merusak keseluruhan data di sistem kita, ya kita bisa restore dari backup plan yang kita miliki seperti itu sih Pak. Baik. Masih ada katanya di chat ya yang apa namanya yang belum dijawab pertanyaannya. Oke. Saya rasa cukup ya Pak. Sudah semua sepertinya. Ya, tadi saya
ada pertanyaan yang apakah dokter akan digantikan atau hanya akan membaca? Sebentar, saya lupa ada satu pertanyaan yang keliwat kayaknya. Sama itu ya Pak ya, siapa yang bertanggung jawab jika analisanya Oh, yang tidak bertanggung valid? jawab. Iya, Iya, itu juga menarik tuh Pak. iya. Bagaimana Itu Pak tadi Alfa? memang etika di regulasi dan etika di ini Pak. Jadi memang akan dibagi aktor-aktornya dan otoritasnya dan tanggung jawabnya. Itu karena memang nggak bisa kita bilang AI itu cukup banyak gitu ya aktornya di dalamnya gitu ya. Yang dan isunya juga cukup banyak begitu. Bukan hanya isu tadi ya melakukan kesalahan dalam tanda kutip. Oke, ini saya lanjutkan tadi ya. Yang pertama tadi kan misuse ya. Yang kedua ini sebenarnya tadi AI itu masih bisa melakukan kesalahan, ya, masih bisa melakukan kalau orang-orang bilang halusinasi atau jawaban yang salah gitu ya. Dan AI itu menjawab sesuatu dengan jawaban yang benar maupun jawaban yang salah itu dengan sama PD-nya begitu Pak. Nah ini karena memang teknologinya masih begitu gitu, teknologi black box dengan deep learning itu memang masih begitu. Makanya kenapa dalam satu pilar etika, human in the loop itu menjadi sangat penting begitu. Karena at the end of the day, bahwa AI itu masih harus disupervisi oleh manusia begitu ya. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya sangat-sangat krusial seperti kesehatan ini. Seperti itu. Nah, kalau tadi dilihat memang beberapa hal kita apa namanya ya, kita pisahkan tanggung jawabnya masing-masing itu menjadi hal yang apa namanya nggak semuanya akan ditumpukan pada satu titik aja. Seperti itu Pak. Different actors have different responsibilities. Mungkin itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Erwin atas jawaban yang Waktunya sangat juga ini ya, komprehensif. masih sudah terbatas ya. Iya, untuk sesi Q&A kita cukupkan Pak Alfa. Baik. Ya, terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi ya dalam sesi diskusi kali ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan wawasan baru buat Bapak Ibu mengenai bagaimana Big Data dan AI mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia. Ya. Selanjutnya saya boleh- akan mengembalikan sesi Saya boleh selanjutnya ini sebelum dikembalikan Pak, siap. statement penutup sedikit. Boleh Pak. Silakan Ya, Pak. saya terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kita menyelesaikan diskusi ini. Saya mohon maaf jika belum semua pertanyaan saya bisa jawab dengan baik dan tuntas ya, mengingat keterbatasan waktu. Dan yang kedua juga saya mungkin mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya tidak sengaja. Dan saya kira tadi saya kembali lagi ke kata pembuka saya bahwa kita harus berkolaborasi ya. Saya kira apa yang sudah kita capai kondisi saat ini itu memang masih banyak yang harus diperbaikin. Tapi juga sudah banyak yang kita lakukan begitu ya. Artinya kita menuju ke perbaikan. Namun perbaikan itu sendiri nggak bisa dilakukan kalau nggak bersama-sama begitu. Jadi saya kira akan sangat baik jika kita bisa mewujudkan tadi ya satu sistem kesehatan yang baik, adil, kemudian inklusif ya, memiliki kemampuan untuk melayani semua orang, bebas dari apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia tinggal di kota besar, apakah dia tinggal di daerah terpencil, apakah dia berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah. Saya kira itu hak mendasar dari semua orang begitu. Tapi saya kira nggak bisa kalau kita nggak kolaborasi. Sehingga ini mungkin juga open invitation ya Mas Wahyu ya, supaya kita sama-sama terus silaturahmi dan mewujudkan apa namanya sistem kesehatan yang kita dambakan bersama. Saya kira itu aja Mas, mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Terima kasih Pak Alfa. Ya, mudah-mudahan sesi dari webinar tadi bisa memberikan insight yang sangat bermanfaat ya Pak. Dan tentunya bisa melanjutkan kolaborasi untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik ya Pak. Amin, amin. Selanjutnya saya akan mengembalikan sesi berikutnya kepada Mas Kelvin nih. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu dan Pak Erwin atas
insight-nya yang benar-benar luar biasa ya. Sangat daging. Mungkin bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa ketik daging di kolom komentar ya. Kita perbanyak daging di sore hari ini. Masya Allah luar Belum biasa. buka puasa, Ngabuburit. Mas Kevin. Iya. Biar Idul Fitri belum tapi udah berasa Idul Adha gitu Pak. Banyak daging. Masya Allah luar biasa ngabuburit kita sore hari ini. Sangat banyak insight-nya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin saya ingin sedikit merisam dari seluruh materi yang disampaikan oleh Pak Erwin dan juga Pak Wahyu tadi. Jadi pemanfaatan platform Satu Sehat dan Big Data itu bisa menjadi fondasi pelayanan kesehatan Indonesia tahun 2026 tentu saja. Terus selanjutnya solusi AI seperti Hospital Smart Assistant yang tadi dipresentasikan oleh Pak Wahyu bisa berperan penting mengotomatisasi tugas administratif dan juga meningkatkan pengalaman pasien. Yang ketiga, kunci keberhasilan Smart Hospital terletak pada kolaborasi antara regulasi, teknologi mumpuni, dan juga kesiapan SDM digital. Jadi ketiga aspek tersebut terintegrasi satu sama lain. Dan yang terakhir, salah satu framework yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan data kita adalah DAMA Framework yang sudah teruji secara internasional tentu saja. Semoga rangkuman ini menjadi referensi bermanfaat bagi strategi digitalisasi di instansi Bapak Ibu dan rekan sekalian. Untuk form survei tadi yang sudah di-share dari awal juga di pertengahan sesi tadi, untuk rekan-rekan mengisi form surveinya melalui link di kolom chat dan juga di presentasinya sebagai bahan evaluasi juga kami ke depannya. Dan juga kalau bisa hukumnya agak wajib untuk mengisi form ini karena ini salah satu syarat utama dari Bapak, Ibu-ibu ataupun rekan-rekan sekalian untuk bisa mendapatkan dan memenangkan door prize eksklusif berupa smartwatch. Teman-teman panitia nih kalau MC bisa dapat smartwatch nggak ya? Juga lumayan. Kalau saya bisa, saya mau sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kayak jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengisi form surveinya karena hadiahnya alhamdulillah lumayan banget. Nanti bisa buat lebaran. Habis ini mau lebaran kan bisa buat mungkin pamer-pamer dikit-dikit. Apakah sudah di screenshot atau di foto? Oke. Kalau sudah nanti akan bisa dihubungi mungkin ya nanti dari tim-tim Nasta juga setelah teman-teman mengisi survei. Dan juga untuk pengumuman hadiahnya ya nanti akan dihubungi juga oleh tim Nasta juga sekitar 2-3 hari mungkin ya Pak ya untuk pengumuman siapa pemenang. Dan juga nanti syarat utama juga untuk pemenangnya nanti setelah dihubungi akan kita cek apakah Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang kita hubungi sebagai pemenang sudah memfollow semua sosial media kita gitu. Jadi kita akan minta screenshotnya dari mulai Instagram, TikTok, mungkin juga subscribe ke YouTube kami juga gitu. Itu akan jadi syarat utama ya nanti ya. Nanti kalau misalkan tidak terpenuhi syaratnya, mohon maaf izin akan kita lempar mungkin ke pemenang selanjutnya. Jadi pertama ada mengisi survei dan selanjutnya adalah memfollow sosial media kita semuanya. Gitu. Oke, baik. Jika sudah tidak terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia dan juga jajaran dari Nasta Group mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan juga waktunya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari awal tadi ya pukul 2 sampai tidak terasa sudah mau pukul 4 sore. Dan juga ya sekali lagi jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial kami untuk mendapatkan update terbaru seputar solusi IT dan juga event-event menarik lainnya. Semoga insight yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam menyongsong healthcare 2026 yang lebih cerdas dan terintegrasi. Tadi saya mulai dengan pantun, saya izin lagi menutup dengan pantun biar afdol. Kalau ada orang puasa mah ada sahur, ada buka. Sedikit pantun ya mungkin. Cakep. belum. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Bang Ali. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Kita tutup sesi sore hari ini dengan doa penutup majelis. Bapak sekalian, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kevin dari Nasta Group, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digital. Waduh, datanya hilang semua lagi. Mana mau dipakai besok? Duh. Aduh. Bro, kenapa bro? Aplikasi jebol kena hack, bro. Waduh, bisa rugi besar nih kita bro. Waduh, gimana nih? Coba bantu. Mana sih lu bro? Bentar. Wah gimana bro nggak bisa? Ah, gue juga nggak tahu ini. Ada solusinya nggak bro? Ah, gue juga nggak tahu bro. Lah gimana sih lu bro? Nashta hadir dengan empati dan fokus pada kebutuhan Anda. Visi kami adalah memberikan solusi IT yang mendukung bisnis Anda tumbuh di era digital. Kami di Nashta mengembangkan produk dan layanan teknologi yang relevan, aman, dan berkelanjutan. Melalui proses yang membangun pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Dan dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan inovasi digital. Konsultasi dan pendampingan implementasi TI. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, aplikasi, database, dan keamanan.